Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Renungan Harian Agama Buddha dari buku Buddha Wacana. Maha Kotita bertanya kepada Yang Arya Sariputta, berapa banyakkah hal yang menyebabkan munculnya pandangan benar? Ada dua hal yang menyebabkan munculnya pandangan benar: kata-kata orang lain dan perhatian yang sungguh-sungguh. Berapa banyakkah hal-hal yang mengikuti pandangan benar yang dapat menghasilkan kebebasan pikiran dan keuntungan-keuntungannya serta kebebasan melalui kebijaksanaan dan keuntungan-keuntungannya. Jika pandangan benar diikuti oleh 5 hal: kebajikan, pengetahuan, tekun belajar, ketenangan dan pandangan, maka kebebasan pikiran dan keuntungan-keuntungannya serta kebebasan melalui kebijaksanaan dan keuntungan-keuntungannya yang muncul. Renungan berikutnya, ada 2 jenis penyakit. Apakah itu? Yakni penyakit jasmaniah dan penyakit batiniah. Bisa ditemukan beberapa makhluk yang dapat terbebas dari menderita penyakit jasmaniah selama 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin 100 tahun. Tetapi sulit untuk menemukan makhluk-makhluk yang dapat terbebas dari penyakit batiniah, walau untuk sesaat saja, kecuali mereka yang telah menghancurkan kekotoran-kekotoran batin. Renungan berikutnya, cinta kasih dicirikan dengan mengusahakan kesejahteraan bagi makhluk lain. Fungsinya adalah menginginkan kesejahteraan. Cinta kasih diwujudkan sebagai pelenyapan gangguan. Maksudnya adalah memahami cinta kasih pada makhluk hidup. Cinta kasih berhasil ketika dapat meredakan keinginan jahat dan gagal ketika malah meningkatkan keegoisan. Welas asih dicirikan dengan mengusahakan lenyapnya penderitaan makhluk lain. Fungsinya adalah tidak menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain. Welas asih diwujudkan sebagai kebaikan hati. Maksudnya adalah memahami ketidakberdayaan pada mereka yang tertimpa penderitaan. Welas asih berhasil ketika dapat meredamkan kekejaman dan gagal ketika malah meningkatkan kesedihan. Simpatik dicirikan dengan turut berbahagia atas keberhasilan makhluk lain. Fungsinya adalah menjadi bebas dari iri hati. Simpatik diwujudkan sebagai pelenyapan dari kedengkian. Maksudnya adalah memahami keberhasilan makhluk lain. Simpatik berhasil ketika dapat meredakan kedengkian dan gagal ketika malah meningkatkan kegembiraan atas kegagalan makhluk lain. Keseimbangan batin dicirikan dengan mengusahakan keseimbangan batin terhadap semua makhluk. Fungsinya adalah memahami persamaan pada semua makhluk. Keseimbangan batin diwujudkan sebagai peredaan, kesukaan dan ketidaksukaan. Maksudnya adalah untuk memahami hukum karma. Jadi setiap makhluk mewarisi karma mereka sendiri. Siapakah pemiliknya jika bukan mereka? Pilihan yang akan menjadikan mereka bahagia atau terbebas dari penderitaan, atau tidak akan jatuh dari keberhasilan yang telah mereka peroleh. Keseimbangan batin berhasil ketika dapat meredakan kesukaan atau ketidaksukaan, dan gagal ketika malah meningkatkan pengabdian terhadap ketidaktahuan yang berdasar pada kehidupan berumah tangga.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.